tema hari ini judulnya menyingkap rahasia hati. Saya bawakan referensi dari dua kitab, yaitu yang pertama dari Minhajul Abidin, yaitu yang dikarang oleh Syekhul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua adalah Kanzud Darakhir, yaitu tentang gudangnya rahasia hati. Nah, mudah-mudahan dari dua kitab ini kita bisa mengukur sejauh apa, sejauh mana hati kita saat ini. Insya Allah. Ibu, hati itu adalah anggota yang paling besar bahayanya. Sekali lagi, hati itu anggota yang paling besar bahayanya. Anggota yang paling besar bahayanya. Hati itu pengaruhnya paling kuat. Pengaruhnya paling kuat. Gara-gara hati orang bubar ngaji, Bu. Gara-gara hati orang gak mau hadir ke pengajian. Gara-gara hati orang gak mau lagi bersalaman. Gara-gara hati orang bisa putus hubungan. Gara-gara hati kita bisa tidak lagi bersahabat dengan sahabat kita. Gara-gara hati. Hati itu urusannya paling lembut. Hati itu urusannya paling lembut. Karena kalau kita luka di tubuh, bisa kita lihat yang mana yang kita harus obati. Tapi kalau hati, sakit hati, goreng hati, lembut, dan itu susah untuk dibenahi. Betul? Berikutnya, hati itu sesuatu yang paling susah memperbaikinya. Hati itu sesuatu yang paling susah memperbaikinya. Kalau baju kotor dinaunkeun, dikumbah, disese, dikupiak, dipoe, garing, disetrika, bisa dipakai. Tapi lamun hate urang, coba pernah teu aya nu ngumbah hate? Maka ibu bikin bisnis sekarang, cari sesuatu bisnis yang belum ada sekarang di dunia. Apa itu? Steam hati. Belum ada, Ibu. Steam mobil, steam motor, betul? Belum pernah ada sekarang steam hati. Maksud steam hati apa? Ngebersihkan hati. Susah, Ibu. Yang ngomong juga sama. Masih memperbaiki diri. Karena kita ini tempatnya salah dan lupa. Salah dan dosa ya tetang kene. Salah dan lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, sanes dosa. Gitu. Terus hati itu keadaannya sangat rumit. Hati itu keadaannya sangat rumit. Ibu, sengaja saya bawa muqaddimahnya seperti ini supaya kita bisa mengukur heunya hati orang teh rumit, Ibu. Rumit gak sih? Rumit hati orang teh, Bu. Ya, cicing di imah teu betah. Datang ke mall stres. Ada duit atuh. Ngan saukur lempangan we. Lido lihat doang. Ningali baju ngan saukur hayang. Ningali sepatu ngacai. Ningali jajanan teu bisa asup. Kenapa? Yang enggak bawa duit. Rumit gak hati? Serba salah. Ngaji rumit, teu ngaji rumit. Boga salaki, teu boga salaki. Boga anak, teboga anak, lieur burang boga hati. Apa coplokeun we hati orang? Kan gak bisa. Tuh, jadi memang hati ini luar biasa. Maka kitab ini memberikan sebuah pernyataan
menyingkap rahasia hati. Emang aya naon si hati urang teh? Yuk bismillah, kita selami, kita dalami stepnya, tahapannya supaya hati kita benar-benar kena dari satu pernyataan para ulama, pernyataan para orang-orang soleh, sehingga hati kita benar-benar bercahaya insya Allah. Hati itu bagaikan rumah dan penghuninya. Hati itu bagaikan rumah dan penghuninya. Kalau rumah dihuni, hidup nggak tuh rumah? Aya lampu caang, ada suara-suara orang bermain di dalamnya, ada yang masak, ada yang berkumpul dengan keluarga. Tuh rumah hidup, sebab ada penghuninya. Nah sekarang penghuninya udah nggak ada, Bu. Penghuni nangges arareueuh. Entah itu pindah rumah atau penghuninya sudah meninggal dunia. Bagaimana rumah tadi? Maka dijuluki jadi rumah hantu. Betul? Kita juga sama, hati kita ini harus ada penghuninya. Siapa penghuni hati kita? Zikir dan ibadah yang akan menghuni di hati kita. Oh zikir, tidak ada ibadah, maka hati kita bagaikan kuburan. Na'udzubillah min zalik. Maka yuk bismillah, zikir, salawat, ibadah, itulah penghuni-penghuni hati kita. Amin ya rabbal alamin. Terus, hati itu bagaikan raja yang harus ditaati. Hati itu bagaikan raja yang harus ditaati. Dan pemimpin yang diikuti. Hati itu bagaikan raja yang harus ditaati dan pemimpin yang diikuti. Kalau ada pemimpin, maka anak buahnya pasti harus ikut pemimpinnya. Terkadang tangan kita ini bagaikan rakyatnya. Siapa pemimpinnya? Hati kita. Hati ini pengen buah, maka tangan ini bergerak. Hati ini pengen sepatu, hati ini bergerak. Tangan ini bergerak. Hati ini pengen kuliner, maka kaki kita berangkat. Hati ini pengen ikan jambal, maka kita datang ke pasar. Ya. Kenapa Ibu? Karena anggota tubuh kita ini adalah rakyat daripada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Hati kita. Ibu kalau hatinya resah, maka bawaannya enggak betah. Maka rakyatnya pun gelisah. Betul? Siapa rakyatnya? Tangannya mulai gelisah. Peletak, peletek. Itu gelisah. Kaki sudah mulai gelisah, bujur sudah mulai gelisah. Kenapa? Karena hati sudah mulai resah. Biasanya begitu. Mudah-mudahan hati kita tenang, istiqomah, walaupun anggota tubuh kita terdaik cicing. Insya Allah. Berikutnya, hati itu selalu diintip oleh musuh. Hati itu selalu diintip oleh, dalam kurung, setan. Setan itu selalu ngintip hati kita, Bu. Karena setan gak bisa terhalang oleh tulang iga kita. Setan tidak bisa terhalang oleh dada kita. Setan tidak bisa terhalang dengan indahnya baju kita. Setan tidak bisa terhalang dengan bagusnya gamis kita. Mereka akan masuk melalui celah apapun untuk mengintip hati kita. Baik. Dan juga hati kita selalu dapat ilham, dalam kurung, malaikat. Jadi kita ini diintip oleh dua makhluk. Makhluk pertama yang mengintip kita adalah setan. Makhluk kedua yang selalu mengintip kita siapa?
malaikat terkadang mereka bersamaan mengetuk hati kita. Terkadang mereka senantiasa bersamaan mengetuk hati kita. Naon contohna? Misal ibu mau ngaji, udah siap berangkat ke Masjid As-Sofia. Saat hati ini bersih kepada Allah, pengen ikut ngaji, ciri bahwa hati kita sedang diketuk oleh malaikat. Tapi tiba-tiba rek berangkat tepararugu, resah, gelisah, galau. As-Sofia apa alumni? Kehala cicing. Sofia apa alumni? Sofia Hisam, alumni Ustadz Uki. Kayak dua-duanya kasep jurig kita berarti. Berarti ibu sedang diketuk oleh setan. Kata setan, geus we ka ditu, ka mana ka Sofia. Usah disama leuwih kasep ti batan Ustadz Uki. Belegug tuh bu. Iya tarek ngaji, mau ngaji bu. Subhanallah, terkadang ini muncul dalam diri kita. Akhirnya saat kita mau berangkat, yaudahlah kita tentukan pilihan. Saya pilih ke Masjid As-Sofia. Padahal ada niat ingin berjumpa dengan si Hisam. Galah aing. Nauzubillah min. Goreng tuh hati bu. Di situ mengetuk hati kita dalam keadaan bersamaan. Nu hiji ngetok malaikat, nu hiji yang mengetuk kita setan. Setan dan malaikat terus mengetuk hati kita. Apa kata malaikat? Udah, niat ngaji karena Allah, jangan karena siapapun. Jangan mandang orangnya, jangan melihat wajahnya, jangan melihat fisiklinya. Kejarlah olehmu ilmunya. Kata malaik, cek setan, ulah gitu. Pilih tenan naon, pilih nu rada ngora. Tuh. Cek sahayu, cek setan. Akhirna bimbang. Tan, nu mana tan? Tuh. Akhirna nanya ke setan. Nauzubillah min. Iya bu. Ustadz diganggu nggak? Sama. Saat mau masuk ke pengajian, saat mau ceramah, saat mau ngisi kajian, itu setan sama malaikat berantem di dalam ibu. Apa berantemnya? Pas ngaca. Cek malaikat, udah cukup pakai peci juga. Cek malaikat, cek setan, ulah atau berada kasep pakai sorban. Tuh ibu, berantem. Kadang-kadang keur ngaca teh urang sorban apa entongnya, sorban apa entong. Tuh. Itu berkecamuk ibu. Allahu Akbar. Belum lagi yang namanya ria, belum lagi yang namanya takabur, belum lagi yang namanya ujub, yang semua ada di dalam hati kita. Keur ngaca teh urang rada beda ibu. Ya Allah. Atuh pakai bros gagal, ganti deui. Ganti deui. Ieu mah rada kurang matching brosna. Pakai tiung, ganti deui, pakai gamis, ganti deui. Kenapa? Karena di situ setan pun ikut mengetuk hati kita. Jadi semakin sadar, ya Allah, kalau di videoin, ieu keur ribut we di jero teh ibu. Keur ribut we ribut. Ngaji apa kuliner? Kuliner apa tadarus? Tuh, semua berkecamuk di situ. Nah, maka hati itu apa tadi? Bagaikan hati itu selalu diintip oleh musuh dan diilhami. Musuh adalah setan, ilham adalah malaikat. Terkadang mereka mengetuk secara bersamaan. Hati itu bagaikan air hujan yang susah untuk ditahan. Hati itu bagaikan air hujan yang susah untuk ditahan. Pernah ayat tuh jelema nahan cai hujan. Pawang hujan itu bukan nahan, mindahkeun. Hati-hati.
Saya belajar dengan orang pawang hujan. Itu bukan nahan, nggak bisa hujan itu ditahan. Cuman dipindahkan. Contoh, taman manunggal rek dipakai main bola. Misal, datanglah pawang hujan, ngadoa, minta sama Allah, bukan ditahan hujannya, tapi dipindahkan. Maka hujannya di PGB, di taman manunggal tuh hujan. Apa istilah geografinya? Itu hujan lokal. Hujan lokal tuh hujannya satu tempat aja. Padahal tanpa kita perkirakan, di taman manunggal itu sudah ada seorang namanya pawang hujan. Bukan ditahan, tapi dipindahkan. Paham Ibu? Ada orang mau hajat, anaknya mau nikah, karena mau pasang tenda, karena bukan di gedung, khawatir ini hujan. Maka dia datangkan seorang ahli hebat, ahli pawang hujan, yang bukan menahan hujan, tapi memindahkan air. Nah, hati kita itu bagaikan air hujan, yang susah untuk ditahan. Berbeda dengan mata dan telinga. Kalau kita mau berhenti maksiat, gampang. Gampang Ibu. Tutup mata selama-lamanya. Sanes maut. Kiwe perem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu, saya duduk di sini ingin menyampaikan satu ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Orang melek geus arewa. Susah nggak Bu? Mata kalaupun sering jelalatan bisa ditahan. Betul? Telinga, kalau kita sering mendengar sesuatu, gampang kita tutup telinga. Pakai apalah kita tutup, insya Allah nggak akan bisa dengar apapun. Mulut, saat kita tidak mampu menahan lisan ini untuk menggibah orang lain, gampang. Tutuplah mulut kita supaya tidak berbicara tentang keburukan orang lain. Kumaha? Tayangan lakban. Atau lakban. Bisa nggak ngomongin orang? Nggak bisa. Maka menghentikan mulut gampang. Menghentikan mata, gampang. Menghentikan telinga, gampang. Eureunnan WA-an, gampang. Berhenti lihat status orang, gampang. Blok kontaknya. Betul? Nggak ada lagi statusnya. Oh Ustadz, saya masih lihat HP, geprek HP-na. Pasti bisa eureunnan. Tapi kalau hati, mau berhenti bagaimana? Rek eureunnan kumaha? Nggak bisa. Maka yuk, susahnya luar biasa. Sama-sama yuk kita perbaiki. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.